Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, nikmat yang sangat kita harapkan, yakni berupa nikmat iman wal Islam. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita hari ini bulan Ramadan ada menjumpai kita. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan, bulan yang dirindukan oleh kaum muslimin. Bulan yang dimana hanya ada satu bulan selama setahun. Semarak, meriah, gembira menyambut bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan inilah penuh dengan keberkahan, penuh dengan lipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kita di bulan Ramadan ini dengan ganjaran yang begitu besar, dengan nikmat yang begitu besar. Bulan Ramadan menjadi bonus bagi kita kaum muslimin dimanapun berada. Semarak Ramadan begitu terasa di tengah-tengah kita. Kaum muslimin bergegas, bergerak, menyambut bulan Ramadan dengan melaksanakan ibadah mahdoh, khususnya ibadah terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sholat, puasanya, tarawehnya, tilawahnya. Begitu banyak dan semarak kaum muslimin menyambutnya. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat positif di saat bulan Ramadan. Namun, perlu kita ketahui, momentum bulan Ramadan adalah momentum yang sangat kita tunggu, yang sangat kita harapkan. Karena apa? Karena sejatinya bulan Ramadan tidaklah sekedar kita semarak, meriah, bergegas, bergerak terkait dengan hanya ibadah mahdoh atau ibadah secara individu. Tapi di dalam bulan Ramadan inilah momentum bagi kita, kaum muslimin, bergerak, bergegas untuk menyambut ibadah-ibadah atau aktivitas-aktivitas yang tidak hanya sekedar individu, tetapi aktivitas-aktivitas yang menyemarakkan Islam di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah sebuah negara yang dia setidaknya tunduk, patuh, dan bertakwa kepada Islam. Inilah sebuah momentum yang sangat kita nantikan, di mana fenomena kita melakukan ibadah secara ritual, yakni sholat, zakat, puasa, kaum muslimin di bulan Ramadan sangat bergegas dan semarak. Tapi di sisi lain, kita saksikan fenomena praktek riba, praktek transaksi riba masih merajalela di tengah-tengah umat dan kaum muslimin. Praktek judi online pun sama. Praktek ini merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak peduli adakah di bulan selain Ramadan dan di dalam bulan Ramadan, praktek ini masih menghampiri di tengah-tengah kaum muslimin. Di sisi lain, perzinahan, pembunuhan, kezoliman antara pemerintah kepada rakyatnya yang dilakukan begitu masif sehingga kita setidaknya kaum muslimin harus memiliki momentum untuk peduli, perhatian kepada kondisi tidak hanya sekedar individunya, tetapi kondisi masyarakat dan kondisi negara.
Karena sejatinya Islam menuntut kita untuk masuk, tunduk, taat kepada Islam secara keseluruhan, tidak sekedar individu. Tetapi ketakwaan individu itu sebuah kepastian dan kewajiban. Tapi ketakwaan masyarakat, ketakwaan negara menjadi sebuah kesempurnaan di dalam aturan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala menyeru, memerintahkan kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam, untuk tunduk, patuh, taat kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh, secara keseluruhan diterapkan, baik individu, masyarakat, dan negara. Aturan Islam wajib diterapkan di dalam kehidupan individu, kehidupan masyarakat, kehidupan negara. Inilah sebuah konsep, sebuah sistem kehidupan yang akan membawa kehidupan umat kaum muslimin akan mendapatkan keberkahan yang sejati, mendapatkan kebaikan yang sejati. Karena kebaikan, keberkahan itu kita akan rasakan secara sempurna ketika Islam dapat diterapkan secara menyeluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa hanya kepada Allah, aturan individu terkait dengan kepada Allah beribadah, puasa, zakat, haji, itu tunduk pada aturan Allah. Di sisi lain, terkait dengan cara makannya, minumnya, cara berpakaiannya, bagaimana mendapatkan makan dan minumnya, bagaimana membelanjakan makan dan minumnya, bagaimana kita berpakaiannya, serta bagaimana kita berakhlak, juga kita tunduk pada aturan yang Allah turunkan. Dan ditambah, ketika kita mengikuti aturan yang terkait dengan bagaimana manusia diatur di dalam Islam berhubungan dengan manusia yang lainnya, dalam sistem pergaulannya, di dalam sistem ekonominya, di dalam sistem hukum ketika adanya pelanggaran, ketika adanya hukum, sistem pemerintahan, sistem terkait dengan politik, ketika tunduk, patuh, taat hanya kepada Islam, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah menurunkan keberkahan dan kebaikan dari langit dan bumi untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Demikian barangkali, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.